Perkenalkan, nama saya Wayan Ganyosi Sukarya dengan NIM 22024-028. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan untuk materi AI yang kedua. Saat ini saya akan menjelaskan tentang MSS atau Management Support System yang terdiri dari beberapa bagian, yakni pertama Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis data, simulasi, dan informasi yang relevan. Yang kedua ada GSS atau Group Support System, yang dimana GSS adalah kumpulan teknologi yang dirancang untuk mendukung kerja kelompok, terutama dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kolaborasi. GSS juga dapat mencakup berbagai alat seperti sistem konferensi, perangkat lunak kolaborasi, dan sistem manajemen pengetahuan. Yang ketiga ada AIS atau Executive Information System. Adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan manajerial tingkat eksklusif dalam sebuah organisasi. AIS menjadi media yang dapat menyediakan akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan dan juga penting. Yang keempat ada ES atau Expert System. Adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli manusia di suatu bidang tertentu. Sistem ini menggunakan pengetahuan yang diinput oleh para ahli di bidangnya dan aturan logika untuk menganalisis data serta memberikan rekomendasi atau keputusan. Selanjutnya adalah ANN atau Artificial Neural Network. Adalah model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. ANN terdiri dari lapisan-lapisan neuron buatan yang terhubung satu sama lain melalui bobot. Setiap neuron menerima input, memproses, dan menerapkan fungsi aktivasi dan kemudian mengirimkan output kepada neuron atau lapisan output. Dan yang terakhir, di bagian manajemen support system ada hybrid support system. Adalah sistem yang menggabungkan berbagai pendekatan untuk memberikan dukungan dan solusi yang lebih komprehensif. Dalam konteks teknologi informasi, hybrid support system sering menggabungkan antara teknologi berbasis komputer dengan interaksi manusia. Saat ini kita masuk ke dalam bagian tabel. Di tabel terdiri dari 3 bagan, yakni faktor, tren, dan juga hasil. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, teknologi informasi komputer. Apabila tren meningkat, maka hasilnya akan lebih banyak alternatif pilihan. Yang kedua, kompleksitas struktural kompetensi. Apabila tren meningkat, maka biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, perkenalkan, nama saya Fabiola Zevanya Anes dengan NIM 22024-191. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Kita masuk pada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Nah, di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama terstruktur, yang kedua tak terstruktur, dan ketiga semi terstruktur. Pada yang pertama, terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan perulangan untuk solusi standar yang ada. Yang kedua, tak terstruktur adalah fuzzy yang permasalahan kompleks di mana tidak ada solusi serta-merta. Nah, masalah yang tidak berstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Yang ketiga, semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tidak semua dari fase-fase yang ada. Selanjutnya, Decision Support System atau DSS. Suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengambil keputusan. Nah, sistem ini berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Nah, DSS ini memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sistem ini dirancang sederhana sehingga dapat dioperasikan oleh semua pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus. Kedua, sistem harus robust, memastikan keandalan dan kinerja yang baik meskipun terjadi gangguan atau peningkatan beban kerja. Ketiga, sistem dilengkapi dengan kontrol yang mudah diakses, sehingga pengelola dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Keempat, sistem harus mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan situasi tanpa memerlukan penyesuaian yang rumit. Kelima, sistem harus lengkap,
menyediakan semua fitur yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, sistem dirancang secara user-friendly, dengan antarmuka yang ramah, pengguna dan navigasi yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Nah, berikut ini adalah istilah-istilah DSS. Nah, DSS ini memiliki karakteristik dan kemampuan. Nah, yang pertama adalah DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan utamanya pada situasi semi-terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer pelapangan. Ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. 5. DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan yang adalah intelligence, design, dan choice. Keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. 7. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Kedelapan, DSS mudah untuk digunakan. 9. DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan atau akurasi jangka waktu kualitas. Lebih dari efisiensi yang biasa diperoleh atau biaya pembuatan keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. 10. Pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Ke-11, DSS mengarahkan pada pembelajaran. Ke-12, penggunaan yang harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. 13, DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai kebutuhan. Dan yang terakhir, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Baik, saya Lawrence Rafael Manompil dengan NIM 2202438. Saya akan membahas dari keuntungan DSS, yaitu pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks dengan respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Pandangan dan pembelajaran baru. Keuntungan DSS memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusan lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan usaha, meningkatkan produktivitas analisis. Komponen DSS, data manajemen termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut database management system atau dalam kurung DBMS. Model manajemen melibatkan model finansial, statistical management, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Komponen DSS, communication, dialog, subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini berarti menyediakan antarmuka. Knowledge management sistem opsional ini dapat mendukung subsistem lainnya atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Saat ini kita masuk ke model konseptual dari DSS. Bisa kita lihat di sini
terdiri dari data eksternal dan internal yang berhubungan dengan data manajemen, di mana data manajemen berhubungan dengan model manajemen dan knowledge manager serta dialog manajemen, yang dimana di dalam bagian tersebut terhubung dengan other computer based system dan juga terhubung dengan manager atau kita sebagai user. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang materi kecerdasan buatan. Dalam hal ini, materi AI kedua dari saya, Wayan Geniusi Sukarya dengan NIM 2202408, Fabiola Stefania Anas 220241191, dan Lorenz Rahman Manumpil 2202438. Terima kasih.